Maju bersama, hebat semua. Ketemu lagi di channel Math Edu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Pada video kali ini kita akan berbagi salah satu cerita seru di dunia matematika, yaitu cerita di balik lahirnya sebuah rumus yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang. Sebuah rumus yang sudah diajari sejak kalian duduk di bangku SMP. Nah, tidak lain adalah teorema Pythagoras. Buat ingatan adik-adik sedikit, apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan sisi-sisi dalam suatu segitiga siku-siku. Misalkan kita diberikan sebuah segitiga siku-siku sebagai berikut. Dari gambar, teorema Pythagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Secara matematis, kita bisa bilang bahwa untuk segitiga siku-siku seperti gambar berikut, persamaan ini berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ada beberapa cerita menarik di balik sebuah teorema sederhana yang membangun peradaban kita ini. Ternyata bahwa yang pertama, bukan Pythagoras yang pertama kali menemukan perhitungan ini. Kedua, teorema Pythagoras yang kita ketahui sekarang berbeda dengan pernyataan teorema Pythagoras ketika Pythagoras hidup pada zaman Yunani kuno. Waduh, jadi siapa dong yang temukan ini? Terus, kalau bukan dia yang temukan, kok bisa nama Pythagoras yang dipakai untuk teorema ini? Oke, pada video ini kita akan bercerita tentang seluk-beluk teorema Pythagoras. Mari kita kenalan dulu deh dengan sosok Pythagoras. Siapa sih itu? Pythagoras lahir di kota Samos, Yunani Selatan antara tahun 580 dan 569 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Mnesarchus, seorang pedagang yang berasal dari Tire. Pada usia 18 tahun, Pythagoras meninggalkan kota Samos. Dia bertemu dengan Thales. Dari Thales, dia banyak sekali mempelajari matematika, terutama ilmu mengenai bilangan, bagaimana menambah, mengurangi, membagi, dan mengalihkan bilangan. Setelah beberapa tahun dia belajar, Thales dan Pythagoras mengembara ke Mesir untuk mempelajari rumus-rumus yang ada hubungannya dengan geometri. Setelah beberapa tahun Pythagoras kembali ke Yunani, tapi sayang, tanah airnya telah menjadi jajahan dari bangsa Parsia. Pada umur 50 tahun, Pythagoras berkelana mencari tempat yang cocok untuk mendirikan sekolah, yaitu sekolah khusus laki-laki. Karena dilarang oleh para penduduk Samos yang di bawah kekuasaan Polikrates, dia mengubah haluannya ke barat dan akhirnya menetap di Kroton. Ciri yang mencolok dari sekolah Pythagoras adalah tujuan-tujuannya yang diarahkan sekaligus kepada bidang politik, filsafat, dan religi. Para siswa di sana berkonsentrasi pada 4 bidang matematika atau 4 pelajaran, yaitu aritmatika, harmonia, geometria, dan astrologia. Pythagoras membagi para peserta kuliahnya dengan 2 tingkat disiplin, yaitu aukostici dan matematik. Meski kaum wanita dilarang menghadiri pertemuan publik, tetapi mereka diperbolehkan mengikuti perkuliahan sang guru. Setidaknya ada 28 wanita menjadi bagian terpilih dalam matematici. Ketika Pythagoras mendekati usia 60 tahun, dia menikahi salah satu siswanya yang bernama Theano. Theano adalah seorang matematikawan dengan kemampuan luar biasa yang tidak hanya menginspirasi Pythagoras selama masa-masa akhir hidupnya, tetapi juga melanjutkan penyebaran sistem pemikiran sang guru setelah wafat. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang sejarah Pythagoras. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan di komentar ya.